kamu mendengar cerita Ibnu Hajar? Belum Pak. Apakah kamu mau mendengar cerita tersebut? Mau Pak jika Bapak bersedia. Baiklah, dengarkan baik-baik ya. Iya Pak. Kisah ini menceritakan tentang seorang anak yang akhirnya diberi nama Ibnu Hajar, si anak batu. Ia adalah seorang anak yatim karena ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ibnu Hajar kecil diasuh oleh kakak kandungnya, ia tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan menjaga diri dari dosa. Ia sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupannya serta belajar hidup mandiri. Hebat Pak ya, si Ibnu Hajar itu. Ya, tentu, namanya yang dikaitkan batu berawal dari kisah beliau dengan batu yang ia jadikan sebagai awal motivasinya untuk belajar. Kisah itu bermula ketika beliau masih belajar di sebuah madrasah. Ibnu Hajar dikenal sebagai murid yang rajin namun ia sulit menyerap pelajaran. Bahkan ia sering lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya di sekolah. Hal inilah yang membuatnya patah semangat dan frustrasi. Wah, kasihan sekali si Ibnu Hajar itu. Bagaimana kelanjutannya Pak? Pada suatu saat Ibnu Hajar meminta izin kepada gurunya untuk meninggalkan sekolahnya. Dengan langkah yang lemah ia meninggalkan sekolahnya. Di tengah perjalanan, hujan pun turun dengan sangat lebatnya, dan memaksa dirinya untuk berteduh di dalam sebuah gua. Ketika berada di dalam gua, pandangannya tertuju pada sebuah tetesan air yang menetes, sedikit demi sedikit jatuh melubangi sebuah batu. Ia pun terkejut. Beliau pun bergumam dalam hati, sungguh sebuah keajaiban. Bagaimana mungkin batu itu bisa terlubangi hanya dengan tetesan air? Ia terus mengamati tetesan air itu dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa batu itu berlubang karena tetesan air yang terus-menerus. Saya jadi penasaran Pak, bagaimana cerita selanjutnya Pak? Dari peristiwa itu, seketika ia tersadar bahwa betapapun kerasnya sesuatu, jika ia biasa terus-menerus maka ia akan menjadi lunak. Batu yang keras saja, bisa terlubangi oleh tetesan air, apalagi kepala saya yang tidak menyerupai kerasnya batu. Jadi kepala saya pasti bisa menyerap segala pelajaran, jika dibarengi dengan ketekunan, rajin, dan sabar. Sejak saat itu semangatnya pun kembali tumbuh, lalu beliau kembali ke sekolahnya, dan menemui gurunya. Beliau menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. Melihat semangatnya yang tinggi, gurunya pun berkenan menerimanya kembali, untuk menjadi murid di sekolah itu. Wah, betul sekali Pak. Sejak saat itu, perubahan pun terjadi dalam diri Ibnu Hajar. Beliau menjadi murid yang tercerdas, dan melampaui teman-temannya. Beliau akhirnya menjadi ulama besar dan sangat terkenal sampai sekarang. Bahkan beliau memiliki banyak karya berupa kitab-kitab yang terkenal sampai sekarang. Sekarang saya paham Pak, besok-besok saya akan giat belajar Pak, sama Bapak Efriatno yang tinggal di Sababila. Kepala sekolah saya itu Pak. Harus itu, walaupun muka Pak Efri menyeramkan, tapi hati beliau baik kok. Kapan ya Pak kita masuk sekolah lagi? Bosan saya Pak belajar daring seperti ini. Selain itu Pak, sinyal internet agak susah di desa Muara Arai ini Pak. Handphone saja saya cuma pinjam punya kakak saya Pak. Ya, itulah salah satu kendala yang dihadapi oleh siswa dan siswi kita, di SMPN 1 Atap 1 Karaukuala Desa Muara Arai yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pandemi corona ini segera berakhir, agar kita bisa sekolah seperti biasa lagi. Amin. Pulang sekarang Bi. Iya Pak. Hati-hati di jalan ya Bi. Assalamualaikum. Iya Pak. Waalaikumsalam Pak.